Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarmila Anggraini dengan NIM 211061201082. Saya akan mempresentasikan rangkuman materi mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hendra SEMM. Bab 1. Pengertian hukum, tujuan dan sumber hukum, kodifikasi, norma, dan hukum ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. A. Pengertian hukum. Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang ditegakkan oleh negara dapat dibuat oleh legislatif, kelompok, atau oleh seorang legislator tunggal. B. Tujuan hukum dan sumber hukum. Tujuan hukum adalah mengatur hubungan antara sesama manusia agar terciptanya ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antara manusia. Hukum melindungi kepentingan manusia, baik secara individu ataupun kelompok. Sumber hukum. Sumber hukum terbagi dua, sumber hukum material dan sumber hukum formil. C. Kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum ialah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Menurut bentuknya, kodifikasi hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan. 2. Hukum tak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan, atau disebut juga hukum kebiasaan. D. Pengertian ekonomi dan hukum ekonomi. Ekonomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang, serta kekayaan seperti halnya keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Sedangkan hukum ekonomi adalah beragam ketentuan yang menjelaskan tentang hubungan yang terjadi antara berbagai peristiwa ekonomi. Bab 2. Subjek dan objek hukum serta hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, atau segala sesuatu yang dapat menyandang hak dan kewajiban menurut hukum. Macam-macam badan hukum. 1. Badan hukum privat atau private right person adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan banyak orang di dalamnya. Contohnya seperti PT, koperasi, firma, dan lain-lain. 2. Badan hukum publik atau public rights person adalah badan hukum yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan undang-undang yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau badan pengurus yang diberikan untuk tugas itu. Contohnya seperti lembaga-lembaga pemerintahan, bank-bank negara, dan lain-lain. Macam-macam pelunasan hutang. 1. Jaminan umum adalah jaminan yang terbentuk karena sudah ditentukan oleh undang-undang. 2. Jaminan khusus adalah jaminan yang timbul karena perjanjian. Secara yuridis baru timbul karena adanya suatu perjanjian antara bank dengan pemilik bangunan atau antar bank dengan pihak ketiga yang menangguh utang debitur. Bab 3. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Menurut Profesor Soebekti, hukum perdata dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok uang yang mengatur kepentingan perseorangan. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia. 1. Hukum perkawinan. 2. Hukum waris. 3. Hukum kekeluargaan. 4. Hukum perikatan. 5. Hukum perorangan. 6. Hukum kekayaan. Bab 4. Hukum perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Azas-azas dalam hukum perikatan diatur dalam buku 3 Hukum Perdata, yakni azas kebebasan berkontrak, yaitu bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Azas konsensualisme artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Hapusnya perikatan. Perikatan itu bisa dihapus jika memenuhi kriteria-kriteria sesuai dengan pasal 1381 KUH Perdata. Cara penghapusan suatu perikatan adalah sebagai berikut. 1. Pembaharuan utang. Novasi adalah suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula. 2. Perjumpaan utang atau kompensasi. Kompensasi adalah salah satu cara hapusnya perikatan yang disebabkan oleh keadaan di mana dua orang masing-masing merupakan debitur satu dengan yang lainnya. 3. Pembebasan utang. Secara sederhana, pembebasan utang adalah perbuatan hukum di mana dengan itu kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya dari debitur. Bab 5. Hukum perjanjian. Standar kontrak. Standar kontrak atau perjanjian baku adalah penggunaan klausula eksonerasi dalam transaksi konsumen. Standar kontrak pada dasarnya lahir dari kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Macam-macam perjanjian. 1. Perjanjian dengan cuma-cuma dan perjanjian dengan beban. 2. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. 3. Perjanjian konsensual, formil, dan real. 4. Perjanjian bernama, tidak bernama, dan campuran. Bab 6. Hukum perdata dan hukum dagang. 1. Hubungan hukum perdata dengan hukum dagang. Hubungan antara KUHD dengan KUH Perdata adalah sangat erat. Hal ini dapat dimengerti karena memang semula kedua hukum tersebut terdapat dalam satu kodifikasi. Pemisahan keduanya hanyalah karena perkembangan hukum dagang itu sendiri dalam mengatur pergaulan internasional dalam hal perniagaan. Hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata, atau dengan kata lain, hukum dagang merupakan perluasan dari hukum perdata. 2. Hubungan pengusaha dan membantunya. Pengusaha adalah seseorang yang melakukan atau menyuruh melakukan perusahaannya. Sebuah perusahaan dapat dikerjakan oleh seorang pengusaha atau beberapa orang pengusaha dalam bentuk kerjasama. Pembantu-pembantu perusahaan dibagi menjadi dua fungsi, yaitu 1. Membantu di dalam perusahaan, seperti pimpinan perusahaan, pemegang prokurasi, dan lain-lain. 2. Membantu di luar perusahaan, seperti agen perusahaan, pengacara, dan lain-lain. 7. Bentuk-bentuk badan usaha. A. Bentuk-bentuk badan usaha. Perusahaan perseorangan. Perusahaan dagang PD atau usaha dagang UD merupakan perusahaan perseorangan yang biasanya dilakukan atau dijalankan oleh satu orang pengusaha. Perusahaan perseorangan ini modalnya dimiliki oleh satu orang, di mana seorang pengusaha tersebut langsung bertindak sebagai pengelola dan kadangkala dibantu oleh beberapa orang pekerja. Badan usaha berbadan hukum adalah badan usaha yang di dalamnya terdapat pemisahan harta kekayaan atau aset pemilik dengan harta kekayaan badan usaha. Badan usaha berbadan hukum dibagi menjadi dua, yaitu 1. Perseroan terbatas, 2. Koperasi. Badan usaha yang bukan berbadan hukum. Badan usaha yang bukan berbadan hukum biasanya usaha bersama tersebut dalam skala yang belum begitu besar, dan pihak yang diajak bekerja sama merupakan orang terdekat yang sudah dikenal atau bahkan keluarga sendiri. Badan usaha bukan badan hukum dibagi menjadi 3, yaitu firma, CV, dan persekutuan perdata. Badan usaha milik negara atau BUMN. Secara umum, pengertian BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau keseluruhan kepemilikan asetnya dikuasai oleh negara. Sedangkan pengertian BUM menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tepatnya terdapat dalam pasal 1 yang menyebutkan bahwa BUM merupakan sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya adalah milik pemerintah. Bab 9. Wajib daftar perusahaan. A. Pengertian dasar perusahaan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, daftar perusahaan adalah catatan resmi yang diadakan menurut aturan atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini atau peraturan pelaksananya.
dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh semua perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. B. Kewajiban daftar perusahaan. 1. Pendaftaran dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan. 2. Berkedudukan wilayah NKRI. 3. Salah satu dari perusahaan harus memenuhi kewajiban. Bab 10. Hak kekayaan intelektual atau haki. A. Pengertian haki. Hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut dengan haki adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. B. Klasifikasi hak kekayaan intelektual. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan ciptaannya atau memperbanyak ciptaannya. Hak kekayaan. Industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil penemuannya di bidang teknologi. Bab 10. Prosedur permohonan hak cipta, paten, merek, desain, industri, dan rahasia dagang ke Ditjen Haki. 1. Hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra atau art and literary, yang di dalamnya mencakup pula program komputer. A. Ciptaan yang dapat dilindungi. 1. Buku, program komputer, pamflet, berwajah layot, dan semua hasil karya tulis. 2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis. 3. Lagu atau musik. 4. Drama. 5. Seni rupa, dan lain-lain. B. Masa perlindungan ciptaan. 1. Perlindungan hak cipta. Seumur hidup pencipta atau 70 tahun. 2. Program komputer. 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. 3. Pelaku. 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan. 4. Produser. Rekaman. 50 tahun sejak ciptaan difiksasikan. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Bab 11. Konsumen dan pelaku usaha. Konsumen memiliki arti adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Hak konsumen yaitu 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. 2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak pelaku usaha yaitu 1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. 2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. Bab 12. Anti-monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang. Pengertian monopoli. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan pengertian monopoli yaitu suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. B. Tujuan anti-monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar
menengah, maupun kecil. C. Kegiatan yang dilarang dalam anti-monopoli. 1. Monopoli, 2. Monopsoni, 3. Penguasaan pasar, 4. Persekongkolan, 5. Posisi dominan, 6. Jabat terangkap, 7. Pemilikan saham, 8. Penggabungan, peleburan, dan pengambilan alih. Bab 13. Undang-Undang Anti Monopoli dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Pedoman program kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha. Pedoman program kepatuhan adalah panduan bagi pelaku usaha yang akan mengikuti program kepatuhan persaingan usaha yang dibuat, sebagai upaya untuk mencegah pelaku usaha dari pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan bentuk komitmen, sikap aktif, dan kesadaran pelaku usaha dalam perilaku di pasar saat berinteraksi dengan pemasok, pesaing, dan konsumen sehingga tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Manfaat dari program kepatuhan persaingan usaha. 1. Menjaga nama baik dan reputasi perusahaan. 2. Perusahaan dapat dianggap menjadi dan memiliki etika moral yang tinggi. 3. Terciptanya dan terjaganya prosedur baku internal perusahaan terkait kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 4. Meminimalkan konsekuensi biaya yang timbul akibat ketidakpatuhan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Bab 14. Sengketa. Pengertian sengketa. Sengketa dalam bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Menurut Ali Ahmad, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari pemikiran yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Cara penyelesaian sengketa. 1. Di luar pengadilan, seperti negosiasi, mediasi, arbitrasi. 2. Melalui pengadilan atau litigasi.